Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Mudah-mudahan nikmat tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus dijaga yaitu adalah keistiqomahan. Nikmat yang harus dijaga yaitu adalah rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi kita di bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan di bulan Sya'ban dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat di bulan Sya'ban dengan berkat Sayyidil Aqwan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah sampai kepada kami bahwa malakul maut ini membahas masalah orang yang panjang angan-angan. Ya, orang yang panjang angan-angan pasti ingin ngalih hendak beribadah kepada Allah. Amun hendak nyaman orang tersebut beribadah kepada Allah, jangan panjang angan-angan. Nah, telah sampai jannah fajar, telah sampai kepada kami bahwa malakul maut menampakkan diri kepada manusia menjelang ajalnya. Jadi pas hendak meninggal dunia itu malakul maut itu menghadapi kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah lah. Ia memberitahu dirinya kepada orang itu, maka orang itu berkata, nih kita seberataan kena mendapati ini nah. Wahai malakul maut, wahai malakul maut, tangguhkan, tunda maksudnya itulah. Tunda bang ajalku sedikit agar aku bertaubat kepada Tuhanku. Ini tetap sekalipun dalam keadaan taubat pastinya meminta taubat juga lawan Allah. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu istighfar lagi. Kadanya istighfar kita itu sudah pas kita istighfar lalu aja sudah cukuplah kada. Makanya Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita baca istighfar, istighfar kita itu pun harus diistighfari lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah insyaallah lah. Amun yang sudah la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, biar malakul maut di hadapan inya sudah la ilaha illallah, jadinya kada ada lagi yang lebih ganal daripada Allah, kada ada lagi yang lebih berkuasa daripada Allah, kada ada lagi yang kau menyelamatkan aku selain daripada Allah. Lalu tu ucapkan kalimat tauhid itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah, syurga mahada. Mudah-mudahan kita berdatangan masuk surga insyaallah lah. Napa aja tangguhkan ajalku sedikit agar aku bertaubat kepada Tuhanku dan memohon ampun kepadanya. Coba pang beri ulunna waktu tu kena itu tak pas sudah sakaratul maut sudah tenang pasti inya kada bepandir pang kada kelihatan pangnya bepandir inya bepandiran lawan malakul maut. Ya Allah, malakul maut menjawab, kenapa jar malakul maut? Sudah lama jar malakul, sudah lama engkau diberi penangguhan, ditunda penundaan dan dipanjangkan umur engkau, namun engkau tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Tuhan engkau sampai sekarang. Hanya menyesal kena tak? Maka kenapa aku jadi kada mau hadir majlis ilmu, padahal di sana dipuji Tuhanku, padahal di sana kami meminta doa kepada Tuhanku, padahal di sana dipuji nabiku, padahal di sana Allah Taala ridha di tempat situ. Dia tu kada hakun juga. Salah siapa aja malakul maut? Banyak aja sudah majelis di kampung sini. Jarang malakul maut terserah ikut hanya rajalah hendak bertaubat, hanya rajalah hendak kembali. Mbah pang umur yang panjang itu digunakan enggak sanapa? Enggak san cari dunia, ada habis-habisnya. Mencari kesenangan dunia, cari kesenangan dunia, orang cari kesenangan akhirat.
Kesenangan akhirat itu bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi. Ini kita bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puji tadi ada baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Batu pulang di majelis ta'lim kita diingatkan pulang dengan Sayyidina Muhammad. Mulai awal ulun bermajlisan sampai detik ini ada kata tinggal Allah lawan Sayyidina Muhammad, membawai orang kepada dua ikung itu aja. Kada lain. Supaya orang itu ingat lawan Allah, ingat lawan kekasih Allah wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa garang? Supaya inya mulia, supaya inya kena ni kada nang kaini lagi nah. Memberi pangulun waktu nah. Beri waktu. Nah, apa jelma malakal maut sudah. Lawas benar sudah diberi umur. Mudah-mudahan umur kita berberkah insyaallah lah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala keistiqomahan insyaallah lah. Ya kena ada penyebabnya kenapa garang jadi kita kada ingat lawan ini nah. Kada ingat amun sedih ingatakan wah ini ingat aja. Tapi kenapa garang nacak kita kada ingat ada kena penyebabnya lah. Namun engkau tidak bertaubat dan tidak kembali kepada Tuhan engkau, ayo kembali, fafirru ilallah, lah kasih buka kepada Allah. Apa garang buka kepada Allah? Cari ridhonya Allah. Di mana garang cari ridhonya Allah? Di dunia kah? Di duit kah? Di kesenangan dunia kah? Kada. Yang di mana di sana dipuji Allah dan dipuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masa hidup engkau telah berakhir dan telah sampai ajal engkau yang ditetapkan bagi engkau, maka tidak ada jalan untuk menangguhkan. Kada ada jalan lagi sudah untuk menunda-nunda. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik aja kada kawa. Sedetik aja kada ayo beramal. Bersedekah setiap hari. Namunnya hendak menjadi pengusaha akhirat, setiap hari jangan kada bersedekah, setiap hari jangan kada membaca salawat kepada Habibillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengusaha akhirat nah, jangan sampai tertinggal 5 waktu, sembahyang sunat qabliyah ba'diyahnya digawi, majlis ta'lim dihadiri, sugih menjadi pengusaha akhirat. Itu pengusaha akhirat. Digunakan harta gasan fi sabilillah, gunakan harta gasan membantu hamba Allah, gunakan harta gasan menghimpungakan hati umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang lagi kesusahan dibantu tenaganya kah, pikirannya kah? Itu pengusaha akhirat ngarannya. Kada bisa jadi pengusaha dunia, pengusaha akhirat lebih sugih lagi kena di akhirat. Kada malang-alang lagi. Kenapa pengusaha akhirat? Balasannya surganya Allah bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mungkin orang itu amun sudah masuk surga kecuali inya kena berdapat lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengusaha akhirat. Mudah-mudahan kita bertahan jadi pengusaha akhirat insyaallah lah. Beristighfar jangan kada dibaca. Istighfar itu orang menjadi pengusaha akhirat kah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagian ulama rahimallahu berkata, andai kata manusia memilih dunia seluruhnya, nih dunia seluruhnya nih ampuninya, misalnya seluruhnya ampuninya, dan memungkinkan untuk membeli 1 jam dengannya, ini 1 jam waktu nih ditunda matinya 1 jam. Berapa harga 1 jam nih? Dunia dan seisi-isinya. Inya bisi dunia seisi-isinya hendak ditukarinya 1 jam supaya kembali untuk bertaubat kepada Allah nih. Guna menambah umurnya dan mengajukan udzur kepada Tuhannya dalam jam itu niscaya telah dilakukannya. Inya tuh amunnya bisa tuh lah seduniaan tuh nah ampun inya amasnya ampun buminya beratan ampuninya beratan dunia dan seisi-isinya. Kadanya simpang Sungai Baru Jepang ampunnya seduniaan ampunnya, lalu hendak ditukarinya jangan yang awak. Itu tuh bahasanya. Supaya apa? Supaya bubulik satu umat barang nah, supaya aku ingat lawan Allah, supaya aku bersyukur lawan Allah, supaya aku beribadah lawan Allah. Tapi kan awal lagi sudah.
Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat insyaallah lah. Mudah-mudahan kita disayang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi nih bulan Rajab nih di bulan Sya'ban. Bulan siapa? Bulan Sya'ban. Bulannya kekasih Allah. Bulan Sayyidina Muhammad. Coba lihatlah bulan Sya'ban nisbahnya kepada Sayyidina Muhammad, dimuliakan oleh Allah. Banyak karunia daripada Allah. Apakan lagi orangnya yang bernisbah kepada Sayyidina Muhammad. Siapa? Umat Sayyidina Muhammad. Bulan aja mendapatkan karamat, bulan aja mendapatkan kemuliaan, bulan aja mendapatkan fadilah. Kenapa garang? Syahri dari Sayyidina Muhammad. Bulanku ini Pak, ummati. Ada maalang-alang lagi fadilahnya, hendak sakaratul maut, ummati, ummati, ummati. Itu yang digandang oleh Sayyidina Muhammad. Memulia benar, tapi kemuliaan kita ini diolah, Bang. Kita tuh berlian, tapi kada diolah lagi. Diolah berlian itu nah supaya jadi larang, jangan dicaburakan ke kotoran. Kita ini sudah berlian, jangan ditimbai ke kotoran. Kada ada yang melihatinya, kada ada orang dia mencari ikoler. Tapi amunnya berlian itu diolah, lalu dipajang, diperlihatkan tahun orang bagusnya. Nah, kayak apa caranya memperlihatkan kemuliaan umat Sayyidina Muhammad dengan mengumpati Sayyidina Muhammad, dengan mendengarkan apa yang dari Sayyidina Muhammad, dengan mengkaji ilmu Sayyidina Muhammad, dengan mengamalkan akhlak-akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebarkan dakwah Sayyidina Muhammad, dengan apa pula beribadah mutabaah lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Zubdatul Wa'idin, jadi Yahya bin Mu'adz berkata, Sya'ban itu ada 5 kata, ada 5 huruf. Yalah. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Perhatikan yang 5 ini. Yang pertama Shin. Jar siapa? Jar Yahya bin Mu'adz. Shin itu adalah asy-syaraf wasyafa'ah. Orang yang membawa menghormati bulan Sya'ban, maka ini akan mendapatkan kemuliaan bulan Sya'ban. Asy-syaraf itu adalah kemuliaan, wasyafa'ah, dan ini akan mendapatkan syafaat daripada sahib bulan, daripada yang ampun bulan. Siapa yang ampun bulannya? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa garang memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Apa Shin itu adalah syaraf. Syaraf itu adalah kemuliaan. Orang yang masuk sudah di bulan bulan Sya'ban, maka ini akan dapat kemuliaan di bulan Sya'ban. Tapi bagi orang yang mengumpati Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Berataan ini kada lain ikraman, memuliakan keagungan pangkat Sayyidina Muhammad di sisi Tuhan Sayyidina Muhammad. Shin itu adalah syaraf, kemuliaan, wasyafa'ah, dan adalah syafaat. Mudah-mudahan kita masuk di bulan Sya'ban, kita membaca salawat kepada Sayyidul Aqwan. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Rahman. Lain Rahman kita, lain lah, ini Tuhan. Tuhan Rahman. Ditolong oleh Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita berataan menjadi hamba Allah yang bujur-bujur kena menjadi kekasihnya Sayyidina Muhammad dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa pulang? Ayo gunakan bulan Sya'ban, gasan acara nangka ini nah. Mengkaji ilmu baginda Muhammad. Ain, napa ain? Sya'ban, ain al-izzah, kemuliaan. Sama aja toh. Napa belum jar? Wal al-izzatu wal karamah, maka ini akan mendapatkan karamat. Al-izzatu wal karamah ini jar sidin lah. Jar Yahya bin Mu'adz tadi. Shin syaraf wasyafa'ah. Ain al-izzatu wal karamah. Bagi orang yang menghormati bulan Sya'ban, maka ini akan mendapatkan karamah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada di dalam kitab itu ada kisah
yang dikisahkan riwayat ini daripada Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Jadi beliau ini ada di si kawan sini alim orangnya. Ketika meninggal, yang kawan tadi meninggal, bukan hendak menyambat orangnya. Meninggal orangnya. Imbah meninggal dunia, 8 bulan jarak aku pada menziarahinya nih kawanku nih. Lalu aku hendak berziarah, malamnya termimpi. Oh, sekalinya kawanku tuh muhanya pucat, muhanya kuning. Kenapa nih? Jadi pina aneh muhanya, pina kada nyaman dilihat. Padahal orangnya bungas benar waktu di dunia. Mengucapkan salam, assalamualaikum, kada dijawabnya. Kenapa nih jar? Maka ikam kawanku, maka menjawab salam itu wajib, kenapa kada dijawab? Lalu inya berkisah bahwasanya aku ini diazab oleh Allah, jar malaikat sampai ya syekh su, wahai guru yang jahat. Tuan guru tapi tuan gurunya jahat. Ketika itu aku dicucul oleh api, awakku tuh kepanasan, dikapit oleh kubur jadinya. Berkisahnya sampai ketika itu masuk di bulan Sya'ban. Nah, ini orang yang memuliakan bulan Sya'ban. Ketika itu masuk di bulan Sya'ban, jar Allah kepada malaikatnya, sudah inya telah memuliakan bulan kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa garang? Oh, ternyata inya puasa 1 hari di bulan Sya'ban dan malamnya kada beguringan. Dengan sebab itu diangkat oleh Allah Ta'ala azab, jar Allah Ta'ala ikam sudah masuk ke dalam syurga dan diberi rahmat oleh Allah dengan berkat memuliakan bulan Sya'ban. Ya bulan nisfu kenana, malam nisfu Sya'ban tu nak puasa, jangan guring. Malamnya tu jangan guring, malam nisfu Sya'ban jangan beguringan. Bapak beribadah, pada nyoba apa-apa, bang beribadah. Namunnya kadang kau ini beribadah nih, kerancakan memain HP aja ini ya, bau guring niat ibadah. Tapi yang di dalam kitab nilainya kada beguringan. Coba ya enak, HP itu diantak kemana? Kadu dipatak bawah tanah, kadu HP itu misalnya ngalihan ya misalnya. Mun yang ngalih juga ada bini ada anak, bawa ke anak bini antarkah kau ada mama abahnya dulu. Bahasanya kayak itu tuh, tapi jangan Jawa bang lah. Anak bini lu di Jawa gue aja, abah mamanya kayak pemantar ke Jawa, kan kejauhan ulang. Ada nih ibaratnya atau mengalih benar namanya sampai anak dan bini mahalanginya beribadah di bulan malam nisfu Sya'ban tuh nah. Udah nih di sini kau menghidupkan nah. Dilanggar nih, nah kita insyaallah menghidupkan insyaallah di Masjid An-Nur ada juga, di As-Sadiqin insyaallah ada juga, masing-masing kena. Isuknya puasa. Niat gasan memuliakan bulan Sya'ban, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah nang kayak kisah di dalam kitab ini. Meskipun kita banyak bisi dosa, tapi ngarannya mau hormati bulannya kekasihnya Allah, lalu diberikan Allah Ta'ala karamah. Ya karamah tadi nih. Alba, napa alba Sya'ban, ba albir. Kebaikan-kebaikan Allah yang dapatkan di bulan Sya'ban. Napa pulang? Alif itu adalah al-ulfah, kelembutan Allah yang dapat kemuliaan, kemuliaan Allah nya dapat syafaat Allah, nya dapat syafaat Sayyidina Muhammad, nya dapat batu karomah, nya dapat napa pulang kebaikan Allah, nya dapat al-ulfah, kelembutan Allah, nya dapat dengan nih berniat malam ini nah pian hadir di majelis tengah ini nah. Kenapa gerang ulun memuliakan salah satu malam daripada malam bulan Sya'ban? Dengan apa memuliakannya? Mengkaji ilmu baginda Muhammad, mendengarkan apa-apa yang disebutkan yang berkaitan dengan ilmu, akhlak, ibadah Sayyidina Muhammad. Lalu bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa gerang jadi ketujuan baca salawat bahwa Allahumma shalli ala Sayyidina? Kenapa gerang? Di dalam hadis itu ada zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Kenapa jadi Sayyidina Muhammad perhiasi ini majelis-majelis kubuhan ikam itu nah dengan baca salawat kepada aku jadi Sayyidina Muhammad.
Ini majelis panjang, majelis menyebut nama Sayyidina Muhammad ya ada. Padahal acara Maulid Sayyidina Muhammad, tersambat ngaran Sayyidina Muhammad kada ada. Nang apa kisahnya? Acara Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad menyambut ngaran Sayyidina Muhammad kada ada. Kada ada keberkahan, ya. Amunnya kada dibacakan nama Sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, jar ulama itu keciuman malaikat majelis-majelisnya itu, apalagi majelis yang kada majelis bermarotet. Kada ada di sana baca salawat kepada Sayyidina Muhammad, bapak pandiran, majelis-majelis nang kaita. Kada ada di sana memuji Sayyidina Muhammad, keciuman malaikat baunya lebih bau daripada bangkai. Hendak menghilangkan berataan kah? Menghilangkan itu berataan baunya, baca salawat kepada Habibullah Sayyidina Muhammad. Itu akan menjadi harum, malaikat berparak. Kenapa garang jar? Fa inna salatakum alayya nur. Karena bahwasanya salawat ikam itu kepada aku Sayyidina Muhammad kena mendapatkan menjadi nur. Yaumul qiyamah, di hari kiamat kena kita bermajlisan jua lawan Sayyidina Muhammad insyaallah lah. Nun Sya'ban, nun apa garang nun itu? Nur, cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Makanya orang yang memuliakan bulan Sya'ban ini akan mendapatkan cahaya. Kita ya Allah, mudah-mudahan dengan kita memuliakan bulan Sya'ban, mudah-mudahan di dalam dunia kita diberikan cahaya oleh Allah, di dalam kubur kita diberikan cahaya oleh Allah, dan di hari kiamat kita diberikan cahaya kepada Allah, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan sahibun nur, sahibul cahaya. Siapa garang? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Nur ala nur, cahaya Allah. Kemudian sesungguhnya kelalaian, ingat tadilah shin itu adalah asy-syaraf wa syafa'ah, ain al-izzatu wal karamah, ba al-bir, al-alif itu ulfah, nun itu adalah nur. Siapa yang memuliakan bulan Sya'ban maka ia akan mendapatkan itu berataan. Semalam sudah ulun sebutkan memuliakan bulan Sya'ban, salah satunya yang pertama berniat memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Berniat dulu, mulai detik ini hendak memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Itu salah satu orang menghormati bulannya Sayyidina Muhammad. Yang kedua, berniat istiqomah dalam menuntut ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperdalam akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya orang menghormati bulan Sya'ban. Yang ketiga, dinyatakan jangan pernah menyakiti umat Sayyidina Muhammad, bahkan jangan pernah menyambati, jangan pernah merendahkan umat Sayyidina Muhammad sekalipun itu di dalam hati. Kalau kita ucapkan menyakiti, jangan merendahkan, menyambati, jangan juga sampai di dalam hati, jangan menyambati umat Sayyidina Muhammad. Amun itu diamalkan berataan, insyaallah termasuk orang yang menghormati bulannya Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini kenalah minggu yang akan datang insyaallah di Masjid An-Nur, karena malam Selasanya di Masjid As-Shadiqin. Malam minggu kena penutupan selajur di An-Nurnya. Kita menyambut bulannya Allah, bulannya kita, bulan umat Sayyidina Muhammad, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan bulan Ramadan insyaallah lah, dibantu oleh Allah untuk beribadah insyaallah, kuat dalam sembahyang tarawih insyaallah, full sembahyang tarawihnya sampai ke habis insyaallah. Baca Qur'annya insyaallah banyak yang khatam insyaallah. Tawa aja mengkhatamakan Quran. Ulun lambat mana baca Quran jar. Sejus tu bisa 5 jam. Ada apa-apa 5 jam sehari, berarti sisanya masih 19 jam masih. Banyak banget 19 jam. Terbanyak yang kada baca Qur'annya kawa aja insyaallah. Amunnya orang itu hendak insyaallah Allah taala beri jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, baca Quran itu apa di jalan Allah. Siapa yang bermujahadah untuk mendapatkan di mana di situ adalah ridha Allah, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan membukainya jalan untuk sampai ke jalan kami, jarnya Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan minggu yang akan datangnya penutupan di Al-Hidayah.
setengah bulan lagi. Penutupan di Hidayah, malam Kamisnya penutupan di Al-Fiqhu Fiddin. Setengah lagi. Insyaallah selajur mahaul Al-Habib Harun. Itu himung benar Habib Faruk. Kada ada yang mahauli kecuali di sini acara ganal. Himung mana sidin? Pian tahulah semalam tuh saking himungnya, esok paginya sidin antarakan jubah yang ulun pakai malam semalam tuh, jubah kuning tuh. Itu saking kehimungannya sidin diberi sidin jubah, lawan diberi sidin tapi warna ungu. Itu saking himungnya sidin. Ya mudah-mudahan kampung kita gara-gara menghimungkan ahlu bait, kita menghimungkan datu sidin insyaallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi padanya apa-apa supaya datunya himung. Itu aja. Yang hadir harus hadir, jangan kada hadir itu ketika himung benar tuh berdatu apa buhan habaib tuh khususnya Habib Faruk, Habib Tuha di sini himung mana sidin? Himung. Maka himungan sidin tuh yang dicari kenapa gerang bersambung. Mah himung benar Sayyidah Fatimah himung. Lawan yang bebinian. Sayyidah Khadijah himung lawan yang bebinian. Sayyidina Muhammad himung basan barataan. Ada tahu pang gara-gara mahadirin itu menghimungkan ahlu bait Nabi Muhammad, dihimungkan Allah Ta'ala kita ketika meninggal dunia, dihimungkan Allah Ta'ala dalam kubur, dihimungkan Allah Ta'ala kita di hari kiamat, masuk menyeberang Shiratul Mustaqim bersama dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ini pencinta-pencinta ahlu baitku jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tapi pasang niat bujur-bujur. Ikhlas, insyaallah berkhidmah ikhlas. Insyaallah dapat ganjaran daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ini kisahnya lah. Kemudian kita baca sedikit. Kemudian sesungguhnya kelalaian dari akhirat ini, kenapa maulah kita lalai dari akhirat dan berpaling sama sekali darinya? Pada dalau tak ingat akhirat hari ini aja nah. Kita introspeksi diri masing-masing, ada kata ingat akhirat. Oh aku nih kayaknya di akhirat itu menyeberang Shiratul Mustaqimnya selamatkah? Adakah yang mengingatnya itu hari ini? Ini bang ingat ini bang ingat ya kah? Adakah ini yang di hari kiamat kena ya Allah ulun ni nyaman jua kah masuk surga kena? Nyaman jua kah kena? Kayak apa pokoknya di hari kiamat tuh nanti pikir jua kah? Ini nah kelalaian dengan akhirat dan berpaling sama sekali, artinya kada lalu berpaling sama sekali darinya untuk apa gerang nih? Ini apa garang nih penyakitnya nih sebuting nih untuk mengurusi dunia yang maulah kita kada ingat. Menyeraput dunia deh. Nah kayak apa? Emang dunia di hadapan kita. Nah kayak apa? Baju dunia, bini dunia, anak dunia, rumah dunia, makanan dunia. Nah apalagi HP dunia, mobil dunia, kendaraan dunia, menyeraput dunia aja. Nah, tapi dunia ini yang melalayakan kita, seandainya dunia ini membawa dengan apa garang supaya kita ingat bahwasanya yang dikeliling kita dunia itu membawa kita akhirat, ilmu agama. Makanya jangan jauh dari majelis taklim. Di mana ada majelis taklim hadiri. Jangan jauh, bujuran toh. Yang pian kejar-kejar, yang pian ada di dalam ini diingatkan terus. Kenapa gerang? Supaya sadar benar. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, rumah apa pulang nih? Perhiasan yang bagus, dibawakah ketika sakaratul maut nih tanah? Dibawakah? Ketika sakaratul maut itu dibawalah. Itu yang maulah kita kada ingat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengurusi dunia dan sibuk dengannya terkadang disebabkan oleh panjang angan-angan sebagaimana telah kami sebutkan, dan terkadang disebabkan oleh keraguan terhadap akhirat. Kita ini ragu lawan akhirat dan keraguan apakah benar akhirat itu ada. Nah gara-gara itu jadi yang mengolah orang itu lalai untuk mengingat akhirat, yang pertama inya itu disibukkan dengan dunia. Yang kedua, inya itu tertanam di dalam hatinya ada sifat keraguan yang akan Allah janjikan di akhirat. Nah itu dua ini.
Ini yang meolah, ada dua perkara yang meolah orang itu lalai lawan akhirat. Yang pertama, orang itu terlalu sibuk lawan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu ditanamkan Allah di dalam hatinya ragu terhadap apa yang dijanjikan Allah di dalam akhirat. Surga di akhirat itu, makanya di majelis ilmu ini diingatkan terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Doa Habib Abdullah Al-Haddad mudah-mudahan qabul insyaallah lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Karena hal itu termasuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tanda yang membedakan bagi orang yang lalai dari akhirat antara yang disebabkan oleh panjang angan-angan atau keraguan ialah orang yang kelalaiannya disebabkan oleh panjang angan-angan. Ini orang nih kelalaiannya sebabnya panjang angan-angan. Kayak apa contohnya? Apabila sakit atau mengalami sesuatu yang bisa menyebabkan kematian, ia pun banyak mengingat kematian. Itu tanda lalai. Itu garing hanyar ingat. Nah itu tanda lalai. Hendak mengetahui kajar Imam Haddad, orang itu termasuk lalai karena apa? Karena inya itu apa jadi ialah disebabkan oleh panjang angan-angannya itu panjang, umbah garing banget hanyar ingat. Nah ingatnya itu sebabnya itu terlalu sebab yang terdahulunya karena panjang angan-angan. Lalu takutan lalu sudah terpapar di rumah sakit lalu mbah tuh pulang kita apa aja apa aja. Ia pun banyak mengingat kematian dan bersedih atas amalnya yang kurang. Untuk itu ia berharap kiranya ia sembuh. Lalu berharap pelon Allah taala sembuh. Mbah pang yang lawas semalam itu kenapa? Agar bisa berbuat baik. Tapi amnya sudah ampih pang, nanti terpapar misalnya diampihkan oleh Allah, kita bulik pulang nantinya. Maka itu pang manusia ya, mudah-mudahan kita diselamatkan insyaallah lah. Adapun orang yang kelalaiannya disebabkan keraguan tidak nampak padanya di waktu sakit sesuatu yang kami sebutkan itu, akan tetapi nih kadang kayak yang pertama ia menyesal karena berpisah dengan dunianya dan khawatir atas anak-anak. Khawatir itulah merasa ada nyaman kayak itu kan, khawatir itu khawatir benar ya. Nah, itu atas anak-anaknya dan khawatir hartanya, takutlah khawatir itulah akan hilang sesudahnya dan semacam itu dari sesuatu yang menunjukkan pandangan yang sempit dan keinginan terhadap dunia. Nah ini bahaya lagi. Yang kelalaian ini disebabkan keraguan ini keraguan keraguan lawan akhirat ini inya ragu lawan akhirat. Inya kena amunnya sudah diberi Allah taala garing lalu jatuh yang dipikirakannya. Yang dipikirakannya kada mikirakannya supaya ampih supaya nyampe ibadah, ada yang dipikirakannya manusia kena hartaku hilang, kena yang dipikirakannya jangan amun aku garing kayak ini jar berapa habis duitku. Nah kayak itu berapa habis kugesan buat obat nih. Nah itu yang dipikirkannya siapa jua beri makan anakku kan. Nah itu yang dipikirkannya kan dipikir akhirat. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada keraguan lawan akhirat. Lalu jadi pikirkan itu tuh orang pikirkan namun sudah hendak mati, sudah mau garing, itu dipikirkan supaya kayak apanya beribadah ini orang yang lalai. Maka renungkanlah hal ini mengenai diri engkau dan orang lain hingga engkau menasehatinya jika engkau mencium darinya bau keraguan terhadap akhirat. Jangan sampai kita ragu lawan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah insyaallah lah. Keraguan terhadap akhirat tidaklah sebanding kejelekannya dari kekhawatirannya dengan panjang angan-angan. Panjang angan-angan tuh kada bagus. Panjang angan-angan tuh kada bagus. Lebih berbahaya lagi orang yang ragu lawan akhirat. Meskipun panjang angan-angan yang menyebabkan lupa terhadap akhirat itu sangat tercela, tapi orang yang kada ingat lawan akhirat, ragu dengan apa yang Allah taala janjikan kena di akhirat, itu lebih jelek lagi. Yang mudah-mudahan kita dijaga
jaga berataan insyaallah lah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang yang menghormati bulannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah taala untuk selalu berbuat baik terhadap umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tolong kita untuk memperbanyak membaca selawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berataan mendapatkan kemuliaan bulan Sya'ban, kemuliaan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kasih sayangi kami ya Allah, karena pian kasih sayang kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kami keberkahan ya Allah, karena kami bernisbah kepada orang yang penuh dengan berkat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, keluarga-keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkan kubur-kubur mereka ya Allah, ciumkan bau syurga Engkau ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, berikan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat pangkat mereka ya Allah di sisi Engkau ya Allah, dan mudah-mudahan mereka di dalam kubur mulai detik ini sampai hari kiamat bahagia insyaallah, tenang insyaallah, tumakninah insyaallah dengan masuknya bulan Sya'ban. Berniat mulai detik ini ulun kena hendak mengagungkan nisfu Sya'ban, insyaallah disampaikan Allah taala nisfu Sya'ban. Ulun mulai detik ya Allah, ulun berniat kena amunnya masuk daripada nisfu Sya'ban, ulun hendak menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Engkau ya Allah, dan siangnya ulun hendak berpuasa beribadah kepada Engkau ya Allah. Berniat berdahulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka